Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senusantara, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan dalam berbagai aktivitasnya. Teman-teman, mohon maaf lama tidak menyapa dan berbagi tips dan trik seputar pertanian dan perkebunan ya teman-teman. Karena memang kemarin lagi sibuk garap project project vanili. Jadi rencana memang pengen buat kebun percontohan dulu, dan ini udah ada 3 blok yang akan kita jadikan kebun percontohan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau update ya teman-teman cara menanam fresh cangkok mame sapote yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman turun cangkok atau membeli fresh cangkok mame sapote ya. Bukan berarti tips dan trik yang saya bagikan kemarin itu tidak berhasil, namun ini sedikit tambahan ya, ada item-item tambahan yang mungkin juga lebih simpel daripada cara-cara sebelumnya, dan tingkat keberhasilannya lumayan bagus. Dan ini kita seperti biasa ada 2 indukan yang udah tinggi banget. Tadi saya ngambil fresh cangkok di sini ya, dan di sini. Kali ini fresh cangkok masih Varkiwes yang banyak karena Magana sedikit yang cukup akarnya teman-teman. Ini koleksi kita juga di kebun. Dan kemarin yang saya tawarkan untuk dilelang atau diborong ya teman-teman, ini insya Allah hari Sabtu mau ada yang jemput. Sementara ini dulu yang mau kita borongin 3. Dan ini dia teman-teman fresh cangkoknya yang sudah saya turunkan. Ada 1 yang lumayan jumbo ya. Nih, ini salah satu cabangnya. Cabangnya ada sekitar 7 lebih ya kayaknya. Ini lumayan jumbo, perakarannya juga bagus. Kita rendam terlebih dahulu ya, supaya ini takutnya nanti jaga-jaga saya nggak keburu nanam sekarang. Ini fresh cangkoknya. Kalau mau lihat kira-kira seperti ini ya penampakannya, akarnya. Ya, tetap hati-hati ya. Ini dia teman-teman, tuh akarnya sudah nonjol-nonjol banget ya. Sudah nonjol. Sebentar. Untuk supaya lebih jelas. Ini ya teman ya. Bisa dilihat akarnya sudah sampai keluar dari pembungkus cangkokannya. Nanti saya akan praktekkan ya tips dan trik cara nanam mame sapote ini. Ada 1 lagi tambahan ya. Dan saya nggak gunakan teknik yang kemarin karena sama-sama juga tidak terlalu parah ya untuk teknik sungkup. Oh iya, sedikit info ya untuk teman-teman yang mengalami kegagalan saat nanam fresh cangkok mame sapote ya. Misalkan dia tadinya seperti ini ya. Tadinya seperti ini teman-teman. Kemudian di pas pucuk-pucuknya ini layu ya, kemudian agak mengering ya, karena mungkin batangnya terlalu tinggi, jadi suplai air ke ujung tanaman ini jadi agak kurang maksimal. Biasanya dia kering. Kalau kering, teman-teman ketika memang udah melihat di sininya sudah kering banget dan hampir seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan, teman-teman bisa potong ya.
bisa potong, dan pastikan teman-teman cek dulu di batang di sini itu masih ada masih basah ya kalau kita potel. Nah seperti ini misalkan ya, masih basah. Kemudian kalau sudah teman-teman potong, tinggal dibungkus, ditutup ininya, jangan sampai kena udara supaya penguapan tidak terjadi lebih banyak. Nah nanti ini sekitar 1 minggu dia akan muncul lagi tunas dari pinggir-pinggirnya. Nah ini sedikit info bisa teman-teman aplikasikan kalau kasusnya sama ya. Jadi di sini mati semua. Nanti saya akan lanjutkan cara nanam fresh cangkok mame sapote. Nah yang perlu kita siapkan teman-teman untuk nanam itu biasa gunakan tanah murni ya. Tanah murni di sekitaran teman-teman, hanya tanah murni. Kemudian yang pasti adalah fresh cangkok mame sapotenya. Kemudian ini tambahan ini ada sekam bakar ya. Nanti saya jelaskan kegunaannya. Kemudian ada penyosok supaya nanti pas di polybag enggak ini penyosoknya. Kemudian ada, bisa teman-teman gunakan cutter atau gunting kebun seperti ini. Kemudian yang pasti polybag. Kalau yang ukuran sedang batangnya teman-teman bisa gunakan polybag yang ukuran 30. Kalau yang gede banget bisa teman-teman gunakan yang polybag 40 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut cara nanamnya. Saya contohkan satu, ini fresh cangkok mame sapote yang Varkiwes. Yang buat contoh kita ambil yang kecil aja. Ini ukuran paling 40 cm ya teman-teman. Perakarannya sudah tua, cuman tidak banyak. Ini ada satu yang sudah nonjol keluar. Nah yang pertama kita kurangi dulu daunnya supaya dia tidak terlalu banyak penguapan. Seperti ini. Kita kurangi aja teman-teman. Kurangi tapi jangan terlalu habis, soalnya tetap aja walaupun fresh cangkok dia tetap butuh fotosintesis, dan tempat fotosintesis itu dapurnya di ini ya, di daun. Ini udah kita kurangi daunnya, kemudian kita siapkan dulu tempat ini supaya tidak. Kita siapkan, ini saya gunakan polybag yang ukuran 30 cm tingginya. Nah, berbeda dengan cara sebelumnya, kita terlebih dahulu kasih ini kasih sekam bakar dulu ya, untuk alas di bawah. Secukup paling 1 cm kita rapatkan. Kenapa saya gunakan sekam bakar? Jadi untuk mencegah supaya tidak terlalu banyak suplai air ke perakaran fresh cangkok ini. Karena bahayanya kalau terlalu banyak air, misalkan nih ya, kita karena memang penyerapan dari perakaran itu belum sempurna, maka untuk menjaga kadar airnya dan juga tidak sampai kekurangan air, maka kita tambahkan sekam bakar di bawah supaya nanti ketika terlalu banyak air dia bisa seperti spons diserap ke bawah. Dan ketika memang kita lupa untuk ngasih air, cadangan air masih ada di bawah teman-teman. Ini bisa dicoba. Kemudian kita tambahkan tanah ya, untuk alasnya seperti biasa. Gunakan hanya tanah murni. Kita rapatkan.
padatkan dulu. Di ujung-ujungnya ini jangan lupa dipadatkan supaya tidak meleot dan menambah nilai estetik. Kita ukur. Ya, seperti biasa kita buka ininya ya. Buka plastiknya, plastik penutup ini. Ini udah lama banget. Waduh, jatuh. Untuk teman-teman hati-hati pas ngebuka ini ya. Om ngopi om? Kuma? Bereskan pakaian jatah. Ulah dibereskan bu. Tuh, iya banyak mah ngaranna. Babat Mari bang. coba bereskan. Babat bang guys. Paehan. Hah? Paehan. Pahan bang. Ay mau kieu nya. Minta jatah. Kemana Kepul? Buat teman-teman yang nggak terbiasa pakai tangan untuk memadatkan, gunakan ini ya. Ini kayak karena saya ngambil simpelnya aja. Supaya rapat dan padat, saya gunakan tangan aja.
sudah selesai. Jadi nanti penampakannya seperti ini. Ya, ini sebagai contoh aja. Kemudian setelah ini teman-teman ya, teman-teman jangan lupa tempatkan di yang tempat teduh ya, atau di bawah pohon yang rindang. Saran saya sih di pinggiran rumah atau di saung teman-teman yang ternaungi dulu selama kurang lebih 1 bulanan ya, 1 bulan. Jangan dulu ke tempat terbuka. Karena apa? Kita ngejaga tadi tuh curah hujan, kemudian proses pertumbuhan daun mudanya itu yang lumayan kalau tersengat itu bisa jadi gosong. Jadi nanti setelah kira-kira 1 bulanan ya, 1,5 bulan nanti bakal timbul pucuk muda ini. Dan ketika sudah seperti ini bisa kita estafetkan untuk ditempatkan di tempat terbuka. Ini juga ada beberapa yang sudah saya tempatkan di tempat terbuka. Nah seperti ini. Ini udah mulai agak stabil ya. Saya tempatkan supaya dia fotosintesisnya lebih baik. Oh iya, dan ini yang kemarin saya opersak. Sudah muncul daun muda lagi dan nampak seger ya. Seperti itu kira-kira prosesnya, update-nya. Terima kasih, salam sukses petani Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.